Oke, silakan bisa dilanjutkan. Baik, Bu. Assalamualaikum Bu Siti Bania. Selamat Waalaikumsalam. siang. Selamat siang, Kita Bapak. uji coba dulu ya. Kelompoknya Bu Titin dan Bu Uji Widya coba dulu kita. izin merekam. Uji Oke. coba bentar untuk Ya, silakan. melengkapi Bapak data Ibu kita kalau untuk ada coaching. apa-apa silakan bisa kolom chat ya atau WA ya karena saya masuk di 5 room. Ini mungkin kalau saya on semua suara saya nanti Bapak Ibu malah suaranya orang lain bisa masuk ke roomnya Bapak Ibu ya. Baik, nanti kalau ada apa-apa silakan bisa di chat group atau di kolom chat aja. Silakan bisa dimulai. Oke, bisa kita mulai sedikit Bu Siti Bania persiapan kita. Baik, Pak. Ulun sebagai coach, Ibu sebagai coach, kira-kira nanti dengan aba-aba action, ya aba-aba kita action ya Bu. Oke. Jadi kalau sudah aba-aba action kita mulai kegiatan coaching kita. Oke. Oke, sudah siap Bu? Siap, Pak. 1, 2, 3, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti Bania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa berkomunikasi di Gimet ini. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar baik Pak. Hari ini kita akan melakukan coaching ya, yang mana saya sebagai coach, Ibu sebagai coach. Kira-kira pada hari ini tujuan coaching kita apa ya Bu? Yang mungkin ada yang Ibu sampaikan pada kegiatan ini. Tujuan coaching kita hari ini sebenarnya saya ada satu hal yang mengganjal Pak di pikiran saya. Jadi saya ingin hari ini sharing dengan Bapak Kusasi untuk membantu saya agar mendapat pencerahan dalam permasalahan yang saya hadapi Pak. Oh gitu ya. Apa permasalahannya Bu? Bisa disampaikan? Permasalahannya itu saya ketika di kelas mengajar mapel bahasa Indonesia itu saya sering mengalami atau menemukan di kelas saya itu anak-anak ketika saya menjelaskan anak-anak sibuk Pak, sibuk mengobrol, sibuk main-main begitu, tidak fokus sepenuhnya kepada materi yang saya sampaikan. Kemudian ya motivasinya kurang Pak. Gitu ya Bu. Jadi tadi ya, peserta didik Ibu ini yang jelas motivasinya kurang gitu ya, dimana mereka mungkin sering ngobrol gitu, tidak fokus pada pelajaran. Nah, dari hal tersebut mungkin ada diulang ya, ada rencana nggak Bu? Ada rencana yang dibuat agar kegiatan pembelajarannya lebih menarik gitu? Ada Pak, rencana saya itu karena anak-anak saya di kelas itu lumayan aktif, tapi aktifnya itu mereka ketika bermain begitu Pak. Jadi rencana saya ingin mengintegrasikan di mapel pelajaran bahasa Indonesia saya di RPP itu memasukkan seperti ice breaking atau game begitu agar anak-anak bisa fokus kembali ketika saya menjelaskan atau ketika pembelajaran bahasa Indonesia berlangsung.
Oh, Saya bagus ingin sekali, Bu. mencoba memasukkan ice breaking dan game ke dalam mata pelajaran saya. Ya, ada integrasi atau RPP integrasi ya, Bu. Nah, di situ Iya, juga tadi Pak. ada ice breaking, ada game-game. Ya, ini sangat menarik sekali. Tentu rencana ini dibuat dengan sangat bagus gitu. Nah, dari rencana ini berapa keberhasilannya? Kira-kira berapa persen keberhasilan dari rencana tersebut, Bu? Dari rencana tersebut, saya optimis, Pak, bisa berhasil 90% lah. Syukur-syukur bisa 100%, Pak. 90% ya, misalnya Nggih, 90% ya bagus sekali, bahkan nggih. sampai 100%. Nah, rencana ini tentu sangat matang sekali gitu. Iya, Pak. Nah, berikutnya nih Bu, eh, kesempatan apa yang atau peluang yang dimiliki Ibu dalam penggunaan apakah teknik, apakah metode tersebut dalam pembelajaran? Bagaimana Bu? Kalau menurut saya sangat berpeluang bagus, Pak. Metode yang akan saya coba, saya akan menggunakan selain ice breaking, kemudian game, itu juga di RPP kan saya menggunakan PJBL, Pak. Jadi nanti ada proyek yang dihasilkan dari siswa. Saya juga akan meminta anak-anak untuk diskusi, kemudian berkelompok, diskusi, kemudian mempresentasikan hasil diskusi mereka, kemudian mereka akan mengunggah ke YouTube, begitu Pak. Kemudian mereka akan saling memberi komentar, begitu. Oh, Menurut bagus saya, sekali ya Bu. iya Pak, menurut saya berpeluang berhasil lah. Ya, peluang yang sangat besar tentunya sehingga mencapai 100%. Yang tadi ada ice breaking, ada game, kemudian ada metode proyek TCPL ya, TBCPL kalau tidak salah dengar tadi ya, karena PC, jaringan nih agak aneh gitu. PCPL, ya, PCPL. PJPL, ya, PJPL, kemudian ditambah lagi dengan diskusi dalam kelas pada kelompok kecil, ya tadi ya. Kemudian ada presentasi malah ke YouTube, ya ke YouTube malah gini. Hingga peluangnya itu Hasil sangat besar. hasil terakhir unggah tugas ke YouTube, Pak. Iya. Nah, kalau menurut Ibu skalanya, misalnya kalau dari rentang 1 sampai 10, pencapaian skalanya berapa tuh yang menurut Ibu yang sebelumnya sebelum digunakan metode ini? Ya, Kalau sebelumnya. kalau sebelumnya saya itu sering menggunakan metode ceramah, kemudian buka buku halaman sekian, begitu. Saya ada di angka 5, Pak. Skala 5. 5, yuk, skala 5. Nggih, nggih. Berarti saat ini skalanya tentu berubah kalau sudah menggunakan metode baru lagi gitu. Berapa skalanya kira-kira? Berapa skalanya yang dituju gitu? Optimis saya mencapai target ke skala 9, Pak. Menuju berhasil, Ya, mantap sekali skala 9 ya. Yang jelas sudah meningkat ya, dan nggih. meningkatnya juga sangat drastis dari 5 ke 9, sangat drastis sekali meningkatnya. Nah, sekarang nih tentu harapannya adalah berhasil. Apa saja kekuatan yang dimiliki Ibu untuk mencapai rencana tersebut berhasil? Kekuatan yang saya miliki, saya mengutamakan saya harus bisa
kekuatan saya itu harus bisa mengelola kelas, Pak. Kemudian 2, materinya yang bervariasi gitu. Kemudian metode PJBL, kemudian arahan tugas siswa, kemudian keaktifan siswa. Yang terakhir, siswa bisa bahagia dan menyukai mata pelajaran saya atau senang ketika belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, bagus sekali. Yang jelas hal tersebut menjadi suatu kekuatan, kemudian jadi peluang yang baik, kemudian tentu ada hambatan ya Bu yang ditemui di kegiatan tersebut. Apa hambatannya Bu? Kalau hambatan tentu ada Pak di kelas, seperti yang sering terjadi itu anak-anak izin, kemudian anak-anak itu karena kesibukannya misalnya sering misalnya ikut kegiatan, begitu besoknya izin nggak masuk sekolah. Terus yang kedua, kadang-kadang mereka tidak membawa buku sesuai jadwal mata pelajaran. Misalnya hari ini ada bahasa Indonesia, tidak membawa bukunya, begitu Pak. Itu kadang sering saya temui. Terus kemudian kalau pembagian kelompok, begitu misalnya sering yang anak-anak yang berdasarkan teman yang sefrekuensi begitu, yang pinter-pinter kumpul dengan pinter-pinter begitu, yang agak kemampuannya kurang mereka gitu berkumpul terbagi menjadi kelompok-kelompok seperti itu. Oh ya, jadi benar-benar ada hambatan tersebut ya, mungkin akan mempengaruhi dari kegiatan pembelajaran. Nah, hambatan yang seperti tadi pembagian kelompok, tidak bervariasi, murid yang sering keluar, tidak membawa buku, apa yang akan dilakukan Ibu untuk menyelesaikan solusi atau bagian dari solusi tersebut, Bu? Biasanya saya pendekatan personal, Pak. Biasanya anak-anak seperti itu yang saya tangani itu mereka tidak memiliki jadwal belajar yang teratur, gitu. Jadi asal-asal aja, kadang buku saja dicampur bahasa Indonesia dengan IPA, saya sering menemukan ada agama begitu. Biasanya saya pendekatan personal, saya panggil bukunya sudah SMP, jangan dicampur-campur nak, gitu. Biasanya saya panggil, gitu Pak. Ya, yang jelas tadi bukunya harus satu mata pelajaran, satu buku, harusnya seperti itu. Itu sudah bagian dari solusi. Kalau sudah berhasil kita mengarah pada solusi, berarti tentu ada rencana. Nah, rencananya untuk keberhasilan dari tujuan yang Ibu inginkan gimana, Bu? Rencananya saya akan action mencoba mulai di bulan Agustus, Pak. Bulan Agustus ini kan kebetulan saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 ABCD. Jadi nanti Agustus saya sambil menyiapkan pernak-perniknya akan saya coba begitu 2 atau 3 kali pertemuan gitu Pak. Rencana aksi saya. Iya. Kalau dibuat skala, itu ada skala 1 sampai 10. Berapa skala Ibu saat rencana itu berhasil? Saya selalu optimis Pak. Insya Allah berhasil lah. Yakin skalanya ke 9. 9 ya Bu ya. Ya mudah-mudahan sampai 10 Bu ya. Sampai 10 juga nggak apa-apa Bu ya. Ya. Nah,
waktu yang diperlukan atau jangka waktunya apakah pendek, apa lama atau gimana Bu jangka waktunya dalam Eh, perencanaannya? Jangka waktunya ya menurut saya pendek Pak. Paling cepat itu 2 atau 3 kali pertemuan, paling selambat-lambatnya 4 kali pertemuan. Tapi menurut saya efisien itu 3 kali pertemuan sudah Pak bisa terlaksana. Iya, bagus sekali ya Bu. Coba berikan gambaran Bu, nanti keberhasilan Ibu ini seperti apa? Gambaran keberhasilan saya, anak-anak akan antusias ketika mengikuti pembelajaran saya karena saya juga akan mengintegrasikan RPP saya menjadi RPP yang berdiferensiasi, kemudian saya masukkan KSE, jadi ketika anak-anak hilang fokus, ribut, bermain, dan lain sebagainya, akan saya arahkan ice breaking supaya fokus kembali, begitu Pak. Kemudian akan bermain game gitu, misalnya tebak lagu nasional dan lain sebagainya. Kemudian saya akan memaparkan menggunakan tayangan PPT, menggunakan slide, jadi anak-anak bisa lebih fokus begitu Pak. Jadi anak-anak mereka tenaganya tidak lagi untuk bermain, tapi untuk ice breaking dan mengikuti game yang akan saya bawa ke kelas begitu Pak. Kemudian Bagus sekali ya anak-anak Bu. akan lebih aktif lagi. Mereka akan bermain sambil belajar dan mereka akan happy atau bahagia mengikuti pelajaran saya. Dan itu Itu untuk meningkatkan hasil belajar mereka dan motivasi belajar mereka. iya, bagus sekali Bu. Jadi gambaran-gambaran tadi sangat mencerminkan sekali skala prioritas dari rencana aksi yang telah Ibu lakukan. Nah, sekarang kita mengarah kepada komitmen dari rencana yang Ibu buat. Kira-kira apa komitmen yang Ibu buat gitu? Komitmen saya akan berkomitmen atau bertanggung jawab melaksanakan atau menerapkan hal tersebut secara berkelanjutan, Pak. Secara berkelanjutan tentu dibantu oleh siapa saja Bu untuk berlanjutnya komitmen tersebut. Jadi dibantu siapa saja Ibu? Iya Pak, baik. Menurut saya memerlukan bantuan ketika saya mau menjalankan komitmen itu, agar komitmen bisa saya laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Saya akan meminta bantuan atau yang terlibat itu bisa rekan sejawat saya sesama guru bahasa Indonesia. Itu ada Bu Sukini, ada 3 orang itu, 3 guru bahasa Indonesia di sekolah saya, kemudian rekan sejawat lain, kemudian Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan sejawat guru mapel pelajaran lain, siswa, begitu Pak, dukungan semua pihak, begitu. Ya, berarti sudah bagus sekali ya Bu. Tanggung jawabnya dan komitmen yang dibuat oleh Ibu itu sudah menjadi bagian dari tercapainya tujuan yang diharapkan terhadap aksi yang akan diberikan Ibu. Nah, waktu kita sudah habis Bu, sudah 15 menit nih. Gimana Bu, Ya, mau Pak. lanjut atau sudah cukup Bu? Cukup saja Pak, hari ini saya Oh, cukup sudah saja. lega sharing dengan Bapak. Oh iya gitu ya. Jadi sebelum diakhiri kegiatan coaching ini, mungkin ada yang Ibu sampaikan bagaimana menurut Ibu hasil dari coaching ini sendiri gitu. Silahkan singkat dan padat Bu. Oke. Untuk coaching hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kusasi. Perasaan saya senang, kemudian saya menjadi lebih lega atau lebih plong ketika bisa mengungkapkan gitu permasalahan, kemudian kendala-kendala yang saya temui di kelas begitu Pak. Kemudian saya sudah lumayan
menemukan titik temu, tercerahkan lah, mendapat pencerahan setelah terselenggaranya coaching hari ini dengan Bapak Kusasi. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak dan sangat bermanfaat untuk saya. Oke Bu, berarti dengan banyaknya penjelasan dari Ibu, karena waktu kita terbatas, jadi sebelum akhiri kita baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ulun tutup kegiatan coaching kita. Saya sebagai coach dan Ibu sebagai coach, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Iya Pak, makasih Pak. Ya, oke Bu. Sebelum action lagi 1, 2, 3, coba pian pian lagi yang jadi coach, ulun yang jadi coachnya. Oke, baik. Beri actionnya Bu, actionnya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, action. Sebentar Bu. Belum. Bentar. Oke. Ya. Baik. 1, 2, 3, action. Baik. Selamat siang Bapak Kusasi. Selamat siang Bu Siti Bania. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Hari ini kita akan melaksanakan coaching kurang lebih 15 menit begitu. Untuk mengawali, apa kegiatan hari ini yang sudah dilakukan Bapak Kusasi? Pada hari ini saya telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, yang mana ada permasalahan yang saya hadapi, yaitu nilai-nilai mata pelajaran yang saya ampu ini sangat berada di bawah KKM. Sementara misalnya KKM saya itu 70. Nah, ternyata hampir 80% nilainya di bawah 70 atau di bawah KKM. Baik, tentunya nilai siswa ketika di bawah KKM itu menjadi permasalahan ya Pak ya. Sebenarnya apa yang ingin Bapak Kusasi capai dalam proses pembelajaran tersebut Pak, terkait dengan KKM anak-anak yang rendah itu? Yang ingin saya capai sebenarnya nilai KKM anak di atas rata-rata gitu. Jadi mereka mempunyai nilai hasil belajar yang baik di atas KKM, yang mana juga tidak hanya itu, keberhasilan belajar mereka terpenuhi gitu. Baik. Tentu Bapak Kusasi ketika di kelas menemukan banyak hal begitu, baik itu positif atau negatif. Apa tantangan terbesar yang Bapak Kusasi hadapi ketika mengajar di kelas? Adapun yang saya hadapi di dalam kelas itu beraneka ragam peserta didik atau murid kita, yang pada dasarnya mereka mempunyai kemampuan yang bervariasi. Ada yang pinter, ada yang sedang, ada yang sebagian besar itu di bawah rata-rata pandaiannya. Jadi keberhasilan yang mereka dapatkan sesuai dengan apa yang mereka peroleh dari kegiatan pembelajaran tersebut. Baik. Apa ada satu hal gitu, atau adakah satu hal yang Bapak Kusasi
mencoba berbeda dari pembelajaran yang sudah pernah dilakukan dalam rangka untuk mengatasi KKM anak-anak yang rendah atau tidak mencapai KKM? Ya, saya beranggapan bahwa mereka tentu tidak terlalu tertarik dengan mata pelajaran yang saya ampu. Nah, dari sebagian mereka akhirnya berpengaruh pada hasil belajarnya. Adapun rencana saya untuk perbaikan pembelajaran yang saya ampu ini dengan beberapa metode yang kiranya mungkin akan meningkatkan hasil belajar atau KKM mereka di atas rata-rata. Baik. Apa strategi yang Bapak Kusasi akan coba dan bagaimana gambaran hasilnya ketika Bapak Kusasi mencoba melakukan strategi yang berbeda dari sebelumnya? Gambarannya yang jelas murid atau peserta didik itu ia akan merasa senang, kemudian mereka akan bahagia belajar dari metode yang akan saya gunakan nanti. Baik. Metode pembelajaran apa yang akan Bapak Kusasi coba? Nah, dulu saya menggunakan lebih banyak ceramah, diskusi, kelompok kecil. Nah, ada kemungkinan mereka bosan gitu. Nah, saat ini saya menggunakan nantinya metode yang tentu berbeda, yang lebih mengasihkan. Salah satunya adalah metode praktikum, di mana metode tersebut juga akan dikelola dengan baik dengan cara-cara tertentu. Baik, sangat menarik ya Pak, akan menggunakan praktikum itu. Kemudian bagaimana Bapak Kusasi itu dapat mengevaluasi efektivitas dari penggunaan strategi yang Anda terapkan atau yang Anda lakukan? Ya, efektivitas penggunaan metode itu akan semaksimal mungkin saya berikan supaya mereka memperoleh apa yang diinginkan, terutama mereka akan belajar dengan fokus, kemudian nilainya pun di atas KKM, bahkan mencapai nilai yang tertinggi gitu, bahkan bisa nilai 100. Baik, optimis sekali ya Bapak Kusasi. Ya. Bagaimana menurut Bapak Kusasi untuk skala rentangan Bapak itu jika ada 1 sampai 10, kira-kira jika ada 1 sampai 10, di mana posisi Bapak Kusasi berada ketika belum menggunakan metode tersebut? Ya, ketika metode diskusi, kemudian metode ceramah yang tentu tidak terlalu menarik bagi peserta didik, skalanya tentu saya beri angka 4 gitu, dari 1 sampai 10. Oh begitu ya, belum ya. 5 saja belum mencapai ya Pak ya? Belum mencapai 5, ini ya. agak sulit juga gitu. Iya Pak. Kemudian jika gambaran Bapak ketika sudah menggunakan strategi tersebut dan metode pembelajaran yang menarik menurut Bapak itu, rentangan skala di angka berapa jika Bapak sudah melaksanakan metode tersebut? Skalanya tentu akan naik. Nah, skalanya ini sudah berubah ketika metode praktikum digunakan dengan berbagai variasi lainnya, yaitu skala 10 gitu. Wah, menarik Pak. Target langsung ke 10, optimis sekali Pak, berhasil 100% ya Pak ya. Berarti nanti nilainya di atas KKM semua gitu, anak-anak tuntas. Optimis ini Bapak Kusasi. Baik,
Kemudian selanjutnya, komitmen apa yang Bapak Kusasi akan lakukan untuk mendukung hal-hal yang sudah Bapak Kusasi kemukakan tadi? Ya, yang jelas perencanaan yang matang gitu, dengan dukungan dari berbagai pihak, terutama keluarga besar kami dalam pengembangan pembelajaran di dalam kelas, tentu umumnya di sekolah itu. Jadi akan adanya kolaborasi antara teman sejawat dengan saya. Mereka juga membantu kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan melalui observasi dan lain sebagainya. Baik, ketika kita melakukan atau mencoba sebuah metode, kita memerlukan waktu, Bapak. Menurut Bapak Kusasi, metode baru yang Bapak terapkan itu terlaksana atau estimasi waktu berapa bulan atau berapa pertemuan? Menurut Bapak Kusasi, target estimasi waktunya berapa lama, Pak? Iya, menurut saya sebenarnya karena ini kan materinya sudah saat ini digunakan, maka akan secepatnya akan saya gunakan metode tersebut. Ya, paling tidak juga bisa diselesaikan dalam 2 kali pertemuan. Baik, berarti Bapak Kusasi menggunakan estimasi waktu jangka pendek ya, Bapak? Iya, Bu. Oh iya, baik. Kemudian menurut Bapak Kusasi, siapa saja yang bisa terlibat dalam hal tersebut? Yang terlibat dalam kegiatan yang saya rencanakan ini tentu teman sejawat yang khusus mata pelajaran yang saya ampu, semacam MGMP sekolah gitu. Kemudian teman sejawat di luar mata pelajaran, yang jelas khususnya guru mata pelajaran lain yang tentu sangat bermanfaat bantuan mereka terhadap saya. Kemudian kepala sekolah juga, ya kepala sekolah tentu sangat memotivasi kegiatan yang saya lakukan. Kemudian ada juga orang tua yang mendukung dalam kegiatan pembelajaran, mengharapkan juga peserta atau anaknya berhasil dalam kegiatan yang saya rencanakan. Baik, Bapak. Kemudian masih ada waktu 2 menit begitu. Bagaimana perasaan Bapak hari ini setelah kita melakukan coaching seperti ini? Ya, perasaan saya sangat senang sekali gitu ya dengan adanya coaching bersama Ibu Siti Baniah, yang mana saya mendapatkan berbagai macam pembelajaran dan pencerahan dari coaching tersebut, yang mana Bu Siti Baniah telah memberikan alur yang tepat agar saya dapat memecahkan permasalahan dari rencana yang ingin saya kembangkan dalam pembelajaran yang akan saya lakukan di sekolah saya. Baik, Bapak. Jadi, ya. Ya, silahkan. Masih ada yang mau disampaikan? Nah, jadi penerapannya tentu akan segera dilakukan, karena dari beberapa gambaran yang tadi telah disampaikan saat coaching, di mana Bu Siti Baniah telah membantu saya memberikan jalan keluar. Akhirnya saya mendapatkan ide-ide yang menarik sekali gitu. Nah, demikianlah penerapan nanti akan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bu Siti Baniah. Baik, Bapak. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kusasi. Kita telah melaksanakan coaching ini dengan baik. Kemudian Bapak Kusasi juga penuh dengan optimis. Saya yakin Bapak Kusasi akan bisa melaksanakan
apa yang sudah tadi kita bahas dalam percakapan coaching tadi. Baik, karena waktunya sudah habis 14.31, kita tutup acara atau kegiatan coaching hari ini dengan ucapan hamdalah, Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Bapak. Ya, semangat, Bu. Ya. Ya, ini belum lagi Bu Fasil nih masuk nih, Bu Indah belum masuk. Ini baru mungkin sudah direkam, tapi kan uji coba masih kita. Ya, nggak apa-apa sebenarnya, nanti dikembangkan lagi. Ulun kan sebenarnya tidak terlalu menguasai nih, sebenarnya tidak terlalu. Yang jelas dulu dengan ini latihan, walaupun nanti ini juga jadi video, ya nggak apa-apa juga, ya inilah keadaannya gitu. Karena kita kan sudah maksimal dalam memberikan apa namanya coaching yang terbaik ya untuk kita gitu. Jadi saya juga sebagai coach, Ibu juga sebagai coach, saya sebagai coach, Ibu juga sebagai coach. Ya tentu ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ya gitu ya. Nah ini sangat penting nanti kan ini kalau ada rekaman ya bagus sekali gitu. Yang sudah ada gitu. Nah ini sudah 30 menit, apa kita kembali ke sana apa di sini gitu ya, tapi atau nunggu kita direkam gitu. Tadi kata Bu Indah kita diarahkan chat di ini Pak, di kolom chat. Kita bertanya di kolom chat begitu. Oh berarti kalau kita sudah selesai latihan kemana lagi begitu pengarahannya. Rekamannya itu di mana ya ngambilnya itu Pak Sumail itu? Rekamannya itu loh di mana? Kalau yang saya tahu kalau merekam jadi co-host dulu gitu Pak. Seingat saya sih dulu. Jadi jadi ini dulu kan? Jadi co-host, jadi menjadikan kita itu co-host gitu. Settingannya nggak tahu sebenarnya, jadi settingan itu Ibu Indah yang bisa menyeting kita jadi co-host gitu. Oh gitu ya. Ini kita waktunya 60 menit ya Pak? 45 menit. Atau 30? Kita sudah 30 nih. Ya. Ya, sudah 30 menit. Kalau 45 menit ada berarti 15 menit lagi. Jadi nggak tahu nih apa kemana berikutnya. Apa sudah jadi rekaman kah punya kita ini, nggak tahu nih. Apa sudah direkam tadi itu? Kalau sudah itu jadi rekaman ya sudah itu dah. Ya sudah maksimal lah tadi itu, sudah maksimal kita. Kalau itu pun sudah jadi bahan prukol untuk dikumpul ya nggak apa-apa juga sih. Ya. Tapi kalau memang mau diulang ya kita siap untuk mengulang gitu. Kita tunggu balasan dari Ibu Indah di kolom chat.
Ya itu sudah di chat, jadi gimana ya? Apa kita masuk kah? Ke mana? Ke room utama. Kita ke sana ya? Tapi nggak ganggu nggak? Mengganggu Nggak ada kayaknya yang Pak, mengganggu? atau mengganggu, mungkin mereka misalnya belum selesai, atau adakah yang belum selesai begitu, kan di room utama itu room 1, Iya, yang ada Bu Indahnya tadi. iya, iya, iya. Masih tegang ya, masih agak tegang ya. Saya tidak terlalu menguasai coach-nya. Agak tegang juga Sudah, nih. tadi sih waktu Terlalu serius, sebelum itu tegang, terlalu seru Pak, tegang, jadi serius. tegang. Ini sekarang sudah lega. Lega ya. Jadi Oke, kalau setelah nanti dijalani disuruh lega. ngulang ya, harusnya lebih baik lagi seharusnya. Tapi ya nggak Oke, apa-apa, itulah sudah maksimal kita, sudah maksimal. Artinya menuju oke, ke coaching yang terbaik lah. oke, Walaupun amin. nanti diulangkan agak berbeda, lebih anu dari yang ini ya sudah ya nggak apa-apa juga. Karena beda lah, Oke beda Pak, hasil itu, oke. beda hasil. Memang nggak ada komentar lagi lah di WA, di WA saya nggak bisa juga nih kayaknya. Coba Di saya lihat laptop dulu. nggak bisa buka WA. Tunggu Pak. Ya, di grup ada nggak di grup? Tidak ada. Tidak ada. Nggak ada ya, nunggu berarti kita ya. Tapi tadi sudah benar kan Pak, masing-masing itu kita 15 menit? Sudah. Ulun malah lebihan sedikit coach sebagai coach. Kalau Pian pas sebelum 15 menit. Kan Oke, maksimalnya kan 15 menit ya. 15 sampai 20 oke. ya kalau tidak salah. 15-20. Iya, Yang setauku 15 sih Pak, atau harus 15 ya. oke. Tadi yang sebenarnya nggak apa-apa katanya kalau 20 menit nggak apa-apa. 15 Oh menit gitu. atau sampai 20 menit. Tapi kalau Oke, sudah 15 kita mencapai lah kita. 15 menit oke, capai. oke. Ya Sebenarnya intinya masih melihat-lihat kepengen oke, coba. sebenarnya masih kepengen lebih lama waktunya supaya yang dibahas tuh lebih lebih ini Hmm, lagi, tapi kan, karena dibatasi jadi kita agak ngebut tadi. ngebut Menjawabnya nggak apa-apa. ya agak ngebut menjawabnya juga. Ya ini berarti kan nggak ada lagi kan. Tinggal nunggu. Kalau ini kedengaran nggak? Kedengaran, Pak? Oh kedengaran dah, cocok tadi masuk. Nah itu masuk ya. Masuk tadi berarti waktu saya ini buka itu ada yang YouTube gitu Yurun buka. Jadi berarti masuk dari suaranya. Oh, yang kalau tadi waktu kita coach nggak ada suara apa-apa, Pak? Oh nggak ada ya. Nggak ada. Oh nggak ada ya. Kalau ini Iya, iya. karena, tadi kan kita kayak, berturut-turut kan ada suara kita terus ya, maksudnya kayak Iya, ada iya. dialog terus gitu. Kalau ini kan ada jedanya gitu, jadi Oh jadi kalau dia misalnya masuk itu lah. ya jadi tadi ada suara kayak motor atau apa itu ada masuk sedikit, Ini. tuh Oh kan masuk suara ya motor. suaranya. Oke, oke. Kalau yang tadi Iya, iya, pas iya. dialog aman, Pak? Dialog tadi Hanya aman suara ya, nggak ada Pian? ya. Oke, nggak Karena ada. berlanjut ya suaranya ya. Oke. Ya berlanjut. Ini yang susahnya ini merekam ini nggak bisa nah. Oke. Merekamnya ini nggak bisa.
Ya ini sekitar berapa menit lagi nih? Ini sudah Sekitar 14.41. 14.41. hampir 1,5 jam. Itu, kalau tadi yang di ruangnya ini jam 14, 16 ya. 16 berarti lama lagi, masih sekitar berapa jam lagi nih, masih lama. Berarti kita nunggu aja. Kita perbaiki aja anunya, dialognya itu. Yang tadi sudah benar ya, yang untuk tujuan tadi ya. Sebelum tujuan tadi ada salam, apa kabar gitu, tujuan, kemudian ada rencana keberhasilan dari situ. Kemudian identifikasi itu ada membahas mengenai peluang, skala, pencapaian atau peluangnya. Kemudian apa ada tantangan sebenarnya di sini, saya nih ragu-ragu. Ada dua gitu. Ada dua itu. Antara solusi itu kan sebenarnya di identifikasi ini. Nanti kan di rencana aksi itu ada strategi. Nah, sebenarnya solusi ini bukan untuk strategi itu. Solusi ini sebenarnya solusi untuk mengatasi hambatan sebenarnya. Sebenarnya dia sebenarnya hambatan dulu. Hambatan baru solusi dari hambatan itu. Nah, baru nanti masuk ke ini rencana. Di rencana itu dia membahas masalah strategi. Saya nggak tahu tadi, lupa apakah ulun tadi itu salah atau gimana tuh ya. Lupa ulun itu. Ini Ibu Indah sudah menulis, Pak. Apakah sudah iya. selesai? Bisa pian jawab juga, Bu? Bisa nggak pian jawab? Dia pian aja, Kin. Oh, aja. Sudah ini. Nggak apa-apa. Apa kita kecepatan, Kak, Pak? Enggak, ini sudah hampir 40 menit. Oh. Kita 45 menit, itu 40 menit, anggap aja 30 menit, itu lebihnya misalnya 1-2 menit. Nah, ini kan tinggal berapa menit aja lagi kan, sudah waktunya hampir mencapai berapa, 30. Lembar refleksi. Berarti iya kita membahas. Oh, nggih. Coretan dulu, Pak, nggih. Oke. Di lembar refleksinya tadi ulun kirim ke itu ya, ke tempat pian ya. Ada tadi ulun foto. Oh, nggih. Ini saya sambil membuat coretan, Pak, nggih. Kalau di lembar refleksi itu, ini tuliskan hasil refleksi Anda, kemudian tuliskan umpan balik pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Tadi kita sudah melaksanakan itu, Pak. Ya, jadi apa jawabnya nih? Tuliskan hasil refleksi Anda yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik? Apa yang berjalan dengan baik? Ya, yang pertama apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kalau menurut saya itu penyampaian pertanyaan baik dari Bapak Kusasi maupun dari saya sebagai saat jadi coach itu sudah lumayan pertanyaannya berbobot, Pak. Menurut saya sih sudah bisa menggali begitu. Dan penyampaian dari coach dan coach bukan Pak, coach. Kalau untuk pertanyaan itu kan dari coach-nya, Pak. Jadi ketika kita sama-sama jadi coach, ketika penyampaian coach dari Bapak Kusasi dan coach dari Bu Siti Bania sudah lumayan penyampaian pertanyaannya sudah berbobot. Kemudian dapat menggali ide dari coach. Menggali ide dari dari coach untuk mengatasi permasalahan yang dialami. Kemudian, terus apalagi tadi Pak, penggunaan waktu sudah maksimal.
Maksimal, terus? Menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Tadi kan kita mudah memahami kan Pak, ketika Ya, sama-sama kita jadi coach dan coach, saya memahami semua yang ya, dikatakan Pak Kosasi, nggih. ya betul. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, kemudian maksud dan tujuan dari coach tersampaikan dengan jelas. Sampaikan. Nggih, dengan jelas. Nah, itu apa yang masih perlu diperbaiki? Yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan ya Pak ya? Ya, Tadi kita kan waktu bercoach itu, waktu melaksanakan coaching itu kita kan ada sedikit tatapan mata itu kurang fokus, kadang kita menunduk, kemudian seperti membelakangi kamera begitu, wajah kita tidak sepenuhnya di kamera begitu Pak ya. Tadi agak menunduk kan kita, saya juga sesekali kadang menunduk begitu. Mungkin yang seyogianya yang lebih lebih bagusnya lagi mungkin kita bertatapan fokus begitulah. Seandainya ketemu empat mata itu kita antara empat mata ini nyambung gitu Pak. Bagaimana itu ya, bahasanya? jadi yang masih perlu diperbaiki penempatan wajah tidak fokus ke kamera. Ya, kurang fokus Pak, bukan tidak fokus, kurang. Kurang fokus, ya, kurang fokus. Nggih. Waktu gimana waktu? Kalau waktu kita Pas saja. sesuai penggunaan maksimal, nggih. Terus apalagi ya? Tadi masih ada menggunakan bahasa daerah, Pak. Pian ada nyeletuk ulun gitu. Bahasa daerah. Nah, nggih, seharusnya kita ketika coaching kan suasana resmi kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa membawa bahasa daerah gitu. Maaf, Pak, nggih. Tadi saya sempat mendengar Pian berkata ulun gitu. Iya, benar. Gitu, nggih. Kemudian tadi saya juga sempat mau mengatakan kira-kira gitu, tapi saya tarik kembali gitu, langsung. Gitu. Saya juga masih makan itu, masih ada terucap. Agak terucap, tapi nggak 100% sih Pak, cuma mau